Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda di kesempatan siang hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih caranya untuk mengambil pembantu dari Indonesia. Kan banyak tuh yang tanya, "Kak, saya orang Malaysia. Saya nak tanya, macam mana ya kalau saya nak ambil amah daripada Indonesia?" Nah, begitu juga untuk warga negara Indonesia di sini yang ingin memiliki asisten rumah tangga atau pekerja rumah tangga langsung dari Indonesia. Saat ini sesuai dengan MOU setelah tanggal 15 Agustus 2022, inilah caranya untuk mengambil pekerja rumah tangga dari Indonesia. Jadi, sekarang ini sudah ada yang namanya One Channel System. Ini adalah sistem yang ada di KBRI KL, yaitu nama sistemnya Si-Permit. Dan sistem Si-Permit ini terkoneksi dengan sistem yang ada di Immigration Malaysia, yaitu MyIMS. Selain itu, tidak ada lagi pengurusan lain untuk bisa memasukkan pekerja rumah tangga ke Malaysia tanpa melalui sistem ini. Jadi, prosedurnya seperti ini. Majikan di Malaysia harus menunjuk agensi yang ada di Malaysia, di mana agensi ini sudah terdaftar di Immigration Malaysia melalui sistem MyIMS tadi. Di luar itu sudah tidak ada lagi. Nah, nantinya agen di Malaysia inilah yang akan menguruskannya. Lalu, agensi di Malaysia ini nanti akan minta kuota ke Kementerian Sumber Malaysia. Lalu, agensi Malaysia yang akan menghubungi agensi di Indonesia. Kemudian, agensi Malaysia inilah yang akan mengajukan job order ke KBRI KL setelah dapat persetujuan dari Immigration Malaysia. Jadi, Anda sebagai majikan tenang-tenang aja, duduk di rumah aja. Majikan tinggal menyiapkan data-datanya saja. Dan kenapa sih data-data ini perlu disiapkan? Karena tidak semua majikan atau tidak semua orang berhak untuk memiliki pekerja rumah tangga dari Indonesia. Jadi, ada syarat-syaratnya untuk dapat mempekerjakan pembantu rumah Indonesia. Syaratnya itu adalah yang pertama, jumlah keluarganya maksimal adalah 6 orang di dalam rumah itu. Lebih dari 6 orang harus ada 2 pekerja. Kemudian yang nomor 2 adalah penghasilan keluarga tersebut itu minimal totalnya Rp7.000. Jadi kalau gajinya kurang daripada itu tidak akan disetujui untuk mengambil pekerja rumah dari Indonesia. Kalau misalnya suaminya itu bergaji Rp4.000, lalu istrinya juga punya gaji Rp4.000. Nah, kalau dijumlahkan di total itu kan Rp8.000. Itu boleh untuk mengambil pekerja. Jadi, majikannya menyampaikan kepada APS atau agensi Malaysia yang memiliki lisensi kategori B dan C yang akan mengurus semuanya. Majikan tinggal menyampaikan data-datanya saja, seperti nama majikannya, alamat rumahnya, berapa penghasilannya, keterangan berapa jumlah keluarganya, dan lain-lain. Nah, jika memenuhi syarat, maka job ordernya akan disetujui oleh Immigration Malaysia. Jika job order sudah disetujui, maka agensi Malaysia yang akan mencarikan pekerja ke agensi Indonesia. Lalu jika agensi Indonesia sudah ada nih calon pekerjanya, maka semuanya akan diuruskan seperti paspornya, pelatihannya, pendaftaran ke Disnaker untuk dapat ID, kemudian tes kesehatannya, tiket berangkat ke Malaysia, dan lain-lain. Biaya ini semua majikan yang akan menanggung, bukan pekerjanya. Pekerja tinggal mengikuti arahan dari agensi Indonesia saja. Dan biaya untuk mengambil pekerja rumah tangga Indonesia ini adalah maksimal Rp15.000. Jika ada agensi yang memberikan biaya lebih dari Rp15.000, maka Anda dapat melaporkan agensinya karena melakukan pelanggaran kepada KBRI KL atau ke Kementerian Sumber Manusia. Lalu, gimana kalau nggak cocok dengan pekerja yang dikirim? Kalau tidak sesuai, jika tidak berkenan di hati, maka pekerja tersebut akan dipulangkan ke Indonesia dan agensi yang akan bertanggung jawab untuk mencari penggantinya yang baru. Dan penyesuaian dengan pekerja ini adalah selama 3 bulan. Jika lebih dari 3 bulan, ya sudah tidak bisa lagi untuk minta ganti-ganti. Semua hal yang saya katakan ini sudah ada dalam MOU yang ditandatangani oleh Indonesia dan Malaysia dan sudah aktif hingga saat ini. Tanpa melalui prosedur ini, pekerja rumah tangga yang masuk mulai 15 Agustus 2022 tidak akan mendapatkan permit dan akan berujung menjadi pekerja ilegal di Malaysia. Intinya sekarang sudah tidak ada lagi tuh calon-calon pekerja rumah tangga yang datang ke Malaysia sebagai pelancong, lalu pura-pura berlibur dan dijanjikan majikannya akan membuatkan permit sendiri ke Malaysia. Itu tidak akan bisa lagi. Karena yang penting untuk kita ketahui bersama adalah mulai saat ini Immigration Malaysia tidak akan mengeluarkan permit tanpa ada kontrak kerja yang di-endorse oleh KBRI atau KJRI. Jadi kalau saat ini ada yang mengatakan bisa menguruskan permit tanpa melalui prosedur ini semua, itu sekarang tidak akan mungkin bisa. Jadi kalau saat ini ada yang mengatakan bisa menguruskan permit tanpa melalui prosedur ini semua, itu tidak
tidak akan mungkin bisa lagi. Karena dalam MOU, setelah tanggal 15 Agustus 2022, Immigration Malaysia tidak akan mengeluarkan VDR atau visa dengan rujukan apabila tidak ada kontrak kerja yang di-endorse oleh KBRI atau KJRI. Jadi sekali lagi ya, tidak akan ada lagi calon pekerja yang masuk ke Malaysia dengan berpura-pura untuk melancong. Lalu akan membuat permit di Malaysia, Immigration Malaysia tidak akan lagi meluluskan dan tidak akan lagi bisa disetujui. Karena sistem yang lama, yaitu sistem Made Online atau SMO, sudah ditutup sepenuhnya sejak tanggal 15 Agustus yang lalu untuk pekerja dari Indonesia. Jadi inilah cara dan aturan saat ini bagi Anda para majikan yang ingin mencari pekerja rumah tangga asal Indonesia. Tidak ada cara lain. Inilah saja cara satu-satunya yang sah dan dibenarkan. Oke, baik, sekian informasi mengenai hal ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami bersama. Informasi lainnya akan saya sampaikan di kesempatan yang berikutnya. Saya Eka Wulandari mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.